Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dwi Lemon, MDR Farozi dari Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Sekarang kita lanjut dari video yang tadi. Kita lanjut ke pembuatan abon. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan abon ya. Nah, di sini kita jelaskan dulu apa itu abon. Nah, salah satu produk olahan daging yang paling banyak digemari adalah abon. Karena abon itu apa ya? Selain dia isinya daging semua, mudah diolah, mudah dimakan, dan harganya pun mahal. Enggak ya? Main-main ya? Itu harganya murah kalau di Indonesia ya. Kalau di daerah asalnya seperti di Hong Kong itu lumayan harganya. Di sini pengolahan abon, penyiangan, pembersihan, pengukusan. Nah, di sini ada pengolahan abon. Yang pertama itu penyiangan atau pembersihan daging-dagingnya ya kan. Penyiangan dilakukan dengan cara membersihkan atau membuang bagian-bagian bahan yang tidak digunakan dalam pembuatan abon. Tapi ini sebenarnya khusus dilakukan pada abon ikan. Nah, tapi diperlukan juga untuk abon ayam ya. Sedikit pengetahuan. Jadi kalau abon ini untuk ayam itu diambil daging di bagian dada. Seluruhnya harus di dada. Karena kenapa? Karena di abon tidak ada pengolahan seperti tulang, serat-serat, tulang lembut itu. Jadi seluruhnya full daging semua. Yang kedua ini ada pengolahan abon ini, yang kedua pengukusan atau perebusan. Bahan yang telah dicuci kemudian dikukus atau direbus. Tujuan dari pengukusan atau perebusan adalah membuat tekstur bahan daging ini menjadi sedikit lembut, jadi empuk, agar prosesnya nanti akan mudah dijalankan. Lama pengukusan atau perebusan dan tingginya suhu juga tidak boleh berlebih, tetapi cukup sampai titik didih saja. Cukup sampai titik didih sudah itu untuk perebusan, pengukusan. Terus ini yang ketiga atau C, pencabikan. Nah, di pencabikan ini setelah pengukusan ya. Kenapa ada pengukusan? Karena akan ada proses pencabikan. Pencabikan ini adalah proses mensuir, kata kalau Indonesia itu tradisional itu memisahkan daging ke daging menjadi potongan-potongan kecil, suiran kata orang daerah itu kan, bertujuan untuk membuat bahan terpisah-pisah menjadi serat-serat halus. Tekstur berupa serat-serat merupakan ciri khas abon. Jadi ciri khas abon ini dagingnya itu enggak daging tebal-tebal kayak nugget tadi kan. Jadi ciri khas abon ini enggak digiling tapi disayat, dipisah-pisahkan seperti serat-serat itu. Jika kalau ada yang pernah memarut kelapa, nah itu seperti suiran-suiran parutan kelapa kalau abon itu. Yang keempat itu adalah pemberian bumbu dan santan. Setelah tekstur bahan menjadi serat halus, bahan dimasak dengan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan kemudian ditumis. Nah, di sini bumbu-bumbu yang telah dihaluskan itu seperti santan dan bumbu-bumbu pelengkap lainnya ditumis, ditambahkan santan, campuran bahan diaduk hingga rata. Pemasakannya dilakukan dengan wajan penggorengan, jangan pakai dandang. Kalau dandang untuk merebus, makanya memakai wajan penggorengan. Yang kelima itu ada penggorengan. Nah, penggorengan ini dilakukan dengan minyak panas bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar kadar air.
jadi kadar airnya dikurangi. Penggorengan tidak boleh terlalu besar supaya tidak gosong dan munculnya warna kecoklatan, aroma dan rasa yang baik. Jadi kita harus menjaga aroma, rasa, dan penampilannya juga. Yang keenam itu penirisan minyak atau press. Kemarin di kampus kita menggunakan mesin press itu. Jadi mesinnya muat sekitaran, untuk kalau ukuran abon itu 10 kilo masuk ke dalam mesin press. Nah, ini juga ciri khas abon. Jadi ciri khas makanan abon ini dia makanan yang 90% minyaknya itu hilang dari proses penggorengan itu masuk ke proses minyak press, itu 90% minyaknya itu hilang. Jadi harus 90%. Kalau di bawah 90% itu harus dilakukan press lagi, dimasukkan lagi penirisan ke mesin peniris. Sudah itu pengemasan. Nah, pengemasan ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas abon, mencegah kerusakan selama transportasi, dan memudahkan penanganan selanjutnya. Pengepasan abon ini dapat mencegah pengurangan air, maksudnya oksigen, melindungi abon terhadap debu dan kotoran lain, mencegah penurunan berat, melindungi produk dari kontaminasi serangga dan mikroba. Jadi kemarin pengemasan kita menggunakan kemasan klip ya, kemasan klip. Jadi mudah untuk dipasarkan. Oke, mungkin itu sekian dan terima kasih. Itulah ada penjelasan sedikit dari saya tentang proses pembuatan abon dan nugget tadi. Keduanya itu adalah pengolahan hasil peternakan dari unggas ayam ya, unggas ayam. Makanan keduanya bisa digunakan dengan olahan ikan, olahan sapi, kambing, itu bisa semua. Tapi ini ciri khasnya, untuk ciri khas nugget dan abon itu proses pengolahan dari hasil ternak ayam atau itik. Oke, itu saja, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.